Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Bapak dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Sirah Nabawiyah kelas 9. Pada kesempatan kali ini, pembahasan kita adalah tentang sejarah kerajaan Ternate dan Tidore. Ini merupakan pembahasan terakhir di materi bab 3. Ternate dan Tidore adalah dua pulau kecil yang hampir sama besarnya. Kedua pulau ini saling berhadapan satu sama lain dan dipancang gunung api yang muncul dari Laut Maluku. Pulau Gapi, kini disebut Ternate, mulai ramai di awal abad ke-13. Penduduk Ternate awal merupakan warga eksodus dari Halmahera. Kerajaan Gapi atau yang kemudian lebih dikenal sebagai Kesultanan Ternate, mengikuti nama ibu kotanya, adalah salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Nusantara. Didirikan oleh Bab Mansur Malamo pada tahun 1257, Kesultanan Ternate memiliki peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-17. Kesultanan Ternate menikmati kegemilangan di paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Di masa jaya, kekuasaannya membentang mencakup wilayah Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur, dan Sulawesi Tengah, bagian selatan Kepulauan Filipina, hingga sejauh Kepulauan Marshall di Pasifik. Masuknya agama Islam ke Maluku erat kaitannya dengan kegiatan perdagangan. Pada abad ke-15, para pedagang dan ulama dari Malaka dan Jawa menyebarkan agama Islam ke sana. Dari sini muncul 4 kerajaan Islam di Maluku yang disebut Maluku Piraha atau Maluku 4 Raja. Pada masa kesultanan itu berkuasa, masyarakat Muslim di Maluku sudah menyebar sampai ke Banda, Itu, Haruku, Makian, dan Halmahera. 4 kerajaan Islam di Maluku yaitu 1 Kesultanan Ternate yang dipimpin oleh Sultan Zainal Abidin, 2 Kesultanan Tidore yang dipimpin oleh Sultan Mansur, 3 Kesultanan Jailolo yang dipimpin oleh Sultan Sarajati, dan 4 Kesultanan Bacan yang dipimpin oleh Sultan Kaicil Buko. Kerajaan Ternate dan Tidore yang terletak di sebelah Pulau Halmahera atau Maluku Utara adalah 2 kerajaan yang memiliki peran yang menonjol dalam menghadapi kekuatan-kekuatan bangsa asing yang mencoba menguasai Maluku. Dalam perkembangan selanjutnya, kedua kerajaan ini bersaing untuk memperebutkan hegemoni politik di kawasan Maluku. Kerajaan Ternate dan Tidore merupakan daerah penghasil rempah-rempah seperti pala dan cengkeh, sehingga daerah ini menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Wilayah Maluku bagian timur dan pantai-pantai Irian atau Papua dikuasai oleh Kesultanan Tidore, sedangkan sebagian besar wilayah Maluku, Gorontalo, dan Banggai di Sulawesi, dan sampai ke Flores dan Mindanao dikuasai oleh Kesultanan Ternate. Kerajaan Ternate mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Babullah, sedangkan Kerajaan Tidore mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Nuku. Persaingan di antara Kerajaan Ternate dan Tidore adalah dalam hal perdagangan. Dari persaingan ini menimbulkan 2 persekutuan dagang, masing-masing menjadi pemimpin dalam persekutuan tersebut, yaitu Uli Lima dan Uli Siwa. Uli Lima atau Persekutuan 5 Bersaudara dipimpin oleh Ternate, meliputi daerah Bacan, Seram, Obi, dan Ambon. Pada masa Sultan Babullah,
Kerajaan Ternate mencapai masa keemasan dan disebutkan daerah kekuasaannya meluas sampai ke Filipina. Ulisiwa atau Persekutuan Sembilan Bersaudara dipimpin oleh Tidore, meliputi Halmahera, Jailalo, sampai ke Papua. Kerajaan Tidore mencapai masa keemasan di bawah pemerintahan Sultan Nuku. Kerajaan-kerajaan Islam lainnya yang berkembang adalah Kesultanan Palembang yang didirikan oleh Ki Gedeng Suro, Kerajaan Bima di daerah bagian timur Sumbawa dengan rajanya bernama Lakai, Kerajaan Siak Indrapura yang didirikan oleh Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah, dan masih banyak lagi kerajaan Islam kecil lainnya di Indonesia. Letak geografis. Secara geografis, Kerajaan Ternate dan Tidore terletak di Kepulauan Maluku, antara Sulawesi dan Irian Jaya. Letak tersebut sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan masa itu. Pada masa itu, Kepulauan Maluku merupakan penghasil rempah-rempah terbesar, sehingga dijuluki sebagai The Spicy Island. Rempah-rempah menjadi komoditas utama dalam dunia perdagangan pada saat itu, sehingga setiap pedagang maupun bangsa-bangsa yang datang dan bertujuan ke sana melewati rute perdagangan tersebut. Agama Islam meluas ke Maluku, seperti Ambon, Ternate, dan Tidore. Keadaan seperti ini telah mempengaruhi aspek-aspek kehidupan masyarakatnya, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sistem kehidupan politik. Di Maluku yang terletak di antara Sulawesi dan Irian, terdapat dua kerajaan, yakni Ternate dan Tidore. Kedua kerajaan ini terletak di sebelah barat Pulau Halmahera, di Maluku Utara. Kedua kerajaan itu pusatnya masing-masing di Pulau Ternate dan Tidore, tetapi wilayah kekuasaannya mencakup sejumlah pulau di Kepulauan Maluku dan Irian. Kerajaan Ternate sebagai pemimpin Uli V, yaitu Persekutuan Lima Bersaudara, dengan wilayahnya mencakup pulau-pulau Ternate, Obi, Bacan, Seram, dan Ambon. Kerajaan Tidore sebagai pemimpin Ulisiwa, artinya Persekutuan Sembilan Saudara, dengan wilayahnya meliputi pulau-pulau Makian, Jailolo atau Halmahera, dan pulau-pulau di daerah itu sampai dengan Irian Barat. Antara keduanya saling terjadi persaingan, dan persaingan makin tampak setelah datangnya bangsa Barat. Bangsa Barat yang pertama kali datang di Maluku adalah Portugis pada tahun 1512, yang kemudian bersekutu dengan kerajaan Ternate. Jejak ini diikuti oleh bangsa Spanyol yang berhasil mendarat di Maluku pada tahun 1521. Dan mengadakan persekutuan dengan kerajaan Tidore. Dua kekuatan telah berhadapan, namun belum terjadi pecah perang. Untuk menyelesaikan persaingan antara Portugis dan Spanyol, maka pada tahun 1529 diadakan Perjanjian Zaragoza, yang isinya bangsa Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kekuasaannya di Filipina, sedangkan bangsa Portugis tetap tinggal di Maluku. Untuk memperkuat kedudukannya di Maluku, maka Portugis mendirikan benteng Sao Paulo. Menurut Portugis, benteng ini dibangun untuk melindungi Ternate dari serangan Tidore. Tindakan Portugis di Maluku makin merajalela, yakni dengan cara memonopoli dalam perdagangan, terlalu ikut campur tangan dalam urusan dalam negeri Ternate, sehingga menimbulkan pertentangan. Salah seorang Sultan Ternate yang menentang ialah Sultan Hairun pada tahun 1550 sampai 1570. Untuk menyelesaikan pertentangan, diadakan perundingan antara Ternate, diwakili oleh Sultan Hairun, dengan Portugis yang diwakili oleh Gubernur Lopez de Mesquita.
dan perdamaian dapat dicapai pada tanggal 27 Februari tahun 1570. Namun perundingan persahabatan itu hanyalah tipuan belaka. Pada pagi harinya, tanggal 28 Februari, Sultan Hairun mengadakan kunjungan ke benteng Sao Paulo, tetapi ia disambut dengan suatu pembunuhan. Atas kematian Sultan Hairun, rakyat Maluku bangkit menentang bangsa Portugis di bawah pimpinan Sultan Babullah, putra dan pengganti Sultan Hairun. Setelah dikepung selama 5 tahun, benteng Sao Paulo berhasil diduduki pada tahun 1575. Orang-orang Portugis yang menyerah tidak dibunuh, tetapi mereka harus meninggalkan Ternate dan pindah ke Ambon. Sultan Babullah dapat meluaskan daerah kekuasaannya di Maluku. Daerah kekuasaannya terbentang antara Sulawesi dan Irian, ke arah timur sampai ke Irian, barat sampai Pulau Buton, utara sampai Mindanao Selatan atau Filipina, dan selatan sampai dengan Pulau Bima atau Nusa Tenggara, sehingga ia mendapat julukan Tuan dari 72 pulau. Pada abad ke-17, bangsa Belanda datang di Maluku dan segera terjadi persaingan antara Belanda dan Portugis. Belanda akhirnya berhasil menduduki benteng Portugis di Ambon dan dapat mengusir Portugis dari Maluku pada tahun 1605. Belanda yang tanpa ada saingan kemudian juga melakukan tindakan yang sewenang-wenang, yakni 1. Melaksanakan sistem penyerahan wajib sebagian hasil bumi atau rempah-rempah kepada VOC. 2. Adanya perintah penebangan atau pemusnahan tanaman rempah-rempah jika harga rempah-rempah di pasaran turun, dan penanaman kembali secara serentak apabila harga rempah-rempah di pasaran naik atau meningkat. 3. Mengadakan pelayaran hongi atau patroli laut yang diciptakan oleh Frederick de Houtman, gubernur pertama Ambon, yakni sistem perondaan yang dilakukan oleh VOC dengan tujuan untuk mencegah timbulnya perdagangan gelap dan mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan di seluruh Maluku. Tindakan-tindakan penindasan tersebut di atas jelas membuat rakyat hidup tertekan dan menderita. Sebagai reaksinya, rakyat Maluku bangkit mengangkat senjata melawan VOC. Pada tahun 1635 sampai 1646, rakyat di Kepulauan Hitu bangkit melawan VOC di bawah pimpinan Kaki Ali dan Peluka Besi. Pada tahun 1650, rakyat Ambon dipimpin oleh Saidi. Demikian juga di daerah lain seperti Seram, Haruku, dan Saparua. Namun semua perlawanan berhasil dipadamkan oleh VOC. Sampai akhir abad ke-17, tidak ada lagi perlawanan besar, akan tetapi pada akhir abad ke-18 muncul lagi perlawanan besar yang mengguncangkan kekuasaan VOC di Maluku. Jika melawan Portugis, Ternate memegang peranan penting, maka untuk melawan VOC, Tidore yang memimpinnya. Pada tahun 1780, rakyat Tidore bangkit melawan VOC di bawah pimpinan Sultan Nuku. Selanjutnya, Sultan Nuku juga berhasil menyatukan Ternate dengan Tidore. Setelah Sultan Nuku meninggal pada tahun 1805, tidak ada lagi perlawanan yang kuat untuk menentang VOC. Maka mulailah VOC memperkokoh kekuasaannya kembali di Maluku. Perlawanan yang lebih dahsyat di Maluku baru muncul pada permulaan abad ke-19 di bawah pimpinan Paktimura. Ekonomi dan sosial budaya. A. Kehidupan ekonomi. Kehidupan rakyat Maluku yang utama adalah pertanian dan perdagangan. Tanah di Kepulauan Maluku yang subur dan diliputi oleh hutan rimba banyak memberikan hasil berupa cengkih dan pala.
Cengkeh dan pala merupakan rempah-rempah yang sangat diperlukan untuk ramuan obat-obatan dan bumbu masak, karena mengandung bahan pemanas. Oleh karena itu, rempah-rempah banyak diperlukan di daerah dingin seperti di Eropa. Dengan hasil rempah-rempah, maka aktivitas pertanian dan perdagangan rakyat Maluku maju dengan pesat. Dan kedatangan Portugis di Maluku yang semula untuk berdagang dan mendapatkan rempah-rempah juga menyebarkan agama Katolik. Pada tahun 1534, misionaris Katolik bernama Franciscus Xaverius telah berhasil menyebarkan agama Katolik di Halmahera, Ternate, dan Ambon. Telah kita ketahui bahwa sebelumnya di Maluku telah berkembang agama Islam. Dengan demikian, kehidupan agama telah mewarnai kehidupan sosial masyarakat Maluku. Dalam kehidupan budaya, rakyat Maluku diliputi aktivitas perekonomian, maka tidak banyak menghasilkan budaya. Salah satu karya seni bangun yang terkenal ialah Istana Sultan Ternate dan Masjid kuno di Ternate. B. Kehidupan sosial. Kedatangan bangsa Portugis di Kepulauan Maluku selain bertujuan untuk menjalin perdagangan dan mendapatkan rempah-rempah, bangsa Portugis juga ingin mengembangkan agama Katolik. Pada tahun 1534 Masehi, agama Katolik telah mempunyai pijakan yang kuat di Halmahera, Ternate, dan Ambon berkat kegiatan Franciscus Xaverius. Seperti sudah diketahui bahwa sebagian dari daerah Maluku, terutama Ternate sebagai pusatnya, sudah masuk agama Islam. Oleh karena itu, tidak jarang perbedaan agama ini dimanfaatkan oleh orang-orang Portugis untuk memancing pertentangan antara pemeluk agama itu. Dan bila pertentangan sudah terjadi, maka pertentangan akan diperuncing lagi dengan campur tangannya orang-orang Portugis dalam bidang pemerintahan, sehingga seakan-akan merekalah yang berkuasa. Setelah masuknya Kompeni Belanda di Maluku, semua orang yang sudah memeluk agama Katolik harus berganti agama menjadi Protestan. Hal ini menimbulkan masalah-masalah sosial yang sangat besar dalam kehidupan rakyat dan semakin tertekannya kehidupan rakyat. Keadaan ini menimbulkan amarah yang luar biasa dari rakyat Maluku kepada Kompeni Belanda. Di bawah pimpinan Sultan Ternate, perang umum berkobar, namun perlawanan tersebut dapat dipadamkan oleh Kompeni Belanda. C. Kehidupan budaya. Rakyat Maluku yang didominasi oleh aktivitas perekonomian tampaknya tidak begitu banyak mempunyai kesempatan untuk menghasilkan karya-karya dalam bentuk kebudayaan. Jenis-jenis kebudayaan rakyat Maluku tidak begitu banyak kita ketahui sejak dari zaman berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam seperti Ternate dan Tidore. Peninggalan Kerajaan Ternate. 1. Benteng Kerajaan Ternate. 2. Sigi Lamo, Masjid Peninggalan Kesultanan Ternate. Dan 3. Istana Kesultanan Ternate. Peninggalan Kerajaan Tidore. 1. Keraton Tidore. 2. Benteng Tore. Dan 3. Benteng Tahula. Itulah beberapa peninggalan dari Kerajaan Ternate dan Tidore yang masih dapat kita temukan sampai saat ini. Itulah yang dapat Bapak sampaikan tentang sejarah Kerajaan Ternate dan Tidore. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.